Selamat bertemu kembali di kanal Mr. H Wine, sebuah kanal yang memberikan edukasi, informasi, dan apresiasi seputar wine. Di video kita kali ini, saya akan membahas 6 langkah atau 6 cara untuk dapat menikmati wine dengan benar dan elegan. Inilah topik-topik yang akan kita bahas di video ini. Ini adalah seni menikmati wine yang sering disebut dengan enophilia. Semoga seni ini dapat membantu Anda untuk dapat menikmati wine dengan benar dan tentu saja untuk tampil lebih elegan. Dan di video ini, saya juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan seputar enophilia seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Bukankah nampaknya itu semua bertentangan dengan etika dasar dari table manner? Untuk itu, marilah kita mulai. Sesuai dengan namanya, Anda akan menggunakan indera penglihatan untuk mengamati wine yang disajikan di hadapan Anda. Anda melihat ada 2 gelas wine dengan volume yang berbeda. Di gelas wine yang pertama, kita lihat kuantitasnya sangat sedikit, volumenya sangat sedikit karena memang tujuannya untuk dicicipi. Sedangkan untuk gelas wine yang kedua, kita lihat volumenya jauh lebih banyak, dan ini biasanya adalah kuantitas yang disajikan. Dia harus mencapai pada titik dari terlebar dari gelas wine tersebut. Jika Anda memesan wine, biasanya Anda diberikan kesempatan untuk mencicipi dahulu dengan kuantitas seperti ini. Jika Anda setuju, Anda akan diberikan dengan kuantitas yang seperti ini. Dan jika Anda memesan sebotol wine dari sebuah wine bar atau restoran, pelayan harus memberikan Anda cork dari wine yang baru dibuka. Ini untuk membuktikan bahwa memang wine ini baru saja dibuka. Dan Anda bisa mengecek juga bahwa informasi yang ada pada cork ini harus sesuai dengan identitas dari wine tersebut. Misalnya ada vintage di sini, ada varian dari wine yang kita pilih. Dan kadang-kadang ada juga nama atau brand dari wine tersebut. Kemudian Anda bisa mulai mengamati. Yang pertama Anda perhatikan adalah mungkin body wine tersebut, kekentalan dari wine tersebut. Dan kemudian Anda juga bisa mengamati warna dari wine tersebut. Apakah warnanya masih baik jika itu berwarna merah tua, merah darah, atau merah keunguan, atau merah ruby, itu menunjukkan bahwa wine itu masih dalam keadaan yang baik. Dan pastikan juga kebersihan dari wine tersebut. Jadi perhatikan bahwa tidak ada serpihan-serpihan atau remah-remah dari cork yang masuk ke dalam wine ini, ke dalam gelas wine Anda. Ya. Jika Anda mendapatkan bahwa wine ini sudah berwarna kecoklatan, itu menandakan bahwa wine ini sudah rusak dalam penyimpanannya atau bukan wine yang baru saja dibuka. Dan jika Anda juga melihat ada kotoran-kotoran yang ada di dalamnya seperti serpihan-serpihan atau remah-remah dari cork ini, dan atau jika Anda tidak diberikan cork yang baru saja dibuka dari botol yang Anda pesan, Anda dapat meminta botol yang baru. Dan bahkan Anda boleh juga meminta agar botol itu dibuka di hadapan Anda. Setelah mengamati wine-nya, Anda sekarang bisa menghirup aroma wine ini. Pastikan bahwa hanya ada aroma wine yang ada dalam gelas ini. Jika Anda masih mendapatkan aroma yang lain seperti bau sabun atau yang lain, Anda bisa langsung minta ganti gelasnya. Ya. Dan setelah itu kita akan melakukan proses swirling. Ada 2 cara untuk melakukan swirling atau mengaduk wine. Yang pertama dengan memegang stem dari gelas wine ini dan kita memutarnya dengan gently, dengan elegan seperti ini.
Atau cara yang kedua adalah dengan memegang base atau kaki dari gelas wine ini, dan sekali lagi dengan gently dan elegan kita memutar wine ini. Mengapa kita melakukan proses swirling? Seperti kita ketahui bahwa wine mengalami proses aging yang cukup lama. Jadi wine ini mengikat oksigen yang sama selama bertahun-tahun di dalam botol ini dalam waktu yang cukup lama. Setelah kita membuka botol wine ini, maka kita akan melakukan swirling seperti ini untuk membiarkan udara-udara yang lama itu terlepas, dan wine ini akan mengikat udara-udara yang baru. Dan di sini kita akan melihat keajaibannya di saat kita menghirup wine yang sudah melewati proses swirling. Disinilah keajaibannya terjadi, bahwa aroma wine ini menjadi lebih hidup, lebih kuat, dan lebih bervariasi. Anda boleh memasukkan hidung Anda ke dalam bibir dari gelas wine ini berulang-ulang. Ini adalah praktek yang lazim di enofilia. Ya. Dan Anda bisa memberikan pendapat Anda, seperti saya misalnya, saya mendapatkan aroma kayu oak yang saya kenal, dan juga ada bau buah, tetapi saya tidak terlalu kuat dalam mengidentifikasi buah-buahan, ya. Dan proses swirling ini kita juga bisa melihat kaki-kaki dari wine. Apakah kaki-kaki itu muncul? Nah, di sini kaki ini muncul. Kaki-kaki wine ini menunjukkan bahwa kadar alkohol ini cukup tinggi. Kadar alkohol yang terkandung dalam wine ini cukup tinggi. Jika Anda tidak mendapatkan kaki-kaki wine yang tertinggal di dalam badan gelas wine ini, berarti kadar alkohol dari wine ini tidak terlalu tinggi. Sekarang kita ada pada bagian tasting. Setelah wine ini dibangunkan dengan cara swirling, sekarang indera perasa kita pun juga harus dibangunkan. Ada cara yang efektif untuk membangunkan indera perasa di dalam mulut kita, yaitu dengan cara berkumur. Berkumur dengan wine. Betul. Dalam enofilia, berkumur adalah hal yang sangat lazim. Karena dengan berkumur kita akan membuat seluruh saraf-saraf dalam mulut kita, lidah kita, disentuh oleh wine ini. Dan disitulah indera perasa kita akan semuanya dibangunkan. Dan saya akan memberikan contoh bagaimana berkumur. Tentu saja kita harus melakukannya dengan cara yang elegan. Kita tidak seperti berkumur-kumur di depan wastafel. Seperti ini. Seperti yang Anda lihat, saya meludahkan atau memuntahkan wine itu ke dalam tempat yang sudah saya siapkan. Sekali lagi, di dalam praktek enofilia, praktek seperti ini juga lazim. Mengapa saya memuntahkan wine ke dalam tempat yang sudah disiapkan di sini? Ada berbagai alasan, tetapi yang paling sering adalah, pertama, jika Anda hanya diminta untuk mencicipi dan Anda tahu bahwa hari itu Anda akan mengendarai kendaraan. Anda seseorang yang bertanggung jawab, Anda mengetahui bahwa kita tidak mengkonsumsi alkohol di saat kita sedang mengendarai kendaraan. Yang kedua, mungkin Anda harus mencicipi beberapa jenis wine, sehingga Anda membatasi kuantitas wine yang akan Anda konsumsi. Dan setelah indera perasa kita dibangunkan, wine-nya juga sudah dibangunkan, ada satu cara lain lagi yang bisa membuat mungkin kita sedikit kaget. Cara menyeruput wine atau memasukkan mulut kita ke dalam gelas wine ini dan menariknya dengan udara. Sekali lagi,
dalam seni enofilia, menyeruput wine pun itu diperkenankan. Jadi Anda bisa melihat pada hari ini ada beberapa praktek seperti mencium wine, berkumur dengan wine, meludahkan wine, dan bahkan menyeruput wine adalah praktek-praktek yang lazim di dalam enofilia atau seni menikmati wine. Tetapi jangan lupa kita harus melakukannya dengan elegan. Setelah mengenali aroma dari wine dan melakukan tasting dari wine ini, maka Anda dapat juga memberikan penilaian atas wine yang sudah Anda rasakan. Penilaian terhadap wine ini akan menjadi indikator terhadap preferensi wine kesukaan Anda ke depannya. Untuk aroma, ini semua tergantung pada ketajaman dari indera penciuman Anda dan juga tentang referensi pengetahuan Anda mengenai buah-buahan, rempah-rempah, atau mungkin juga jenis-jenis bunga. Tetapi untuk rasa ada 4 parameter yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah sweetness atau tingkat kemanisan dari wine. Seperti kita ketahui bahwa rasa manis dari wine ini berasal dari rasa asli dari buah anggur yang menjadi bahan dasarnya. Jadi tidak menggunakan penambahan gula sama sekali. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa ada level kemanisan yang sudah biasa kita rasakan dalam makanan. Untuk wine yang terasa manis atau sangat manis bisa kita kategorikan sebagai sweet wine. Untuk wine yang ada pada rasa agak manis itu bisa dikategorikan sebagai medium, dan untuk wine yang tidak manis atau sedikit manis kita bisa katakan pada level dry. Wine ini ada dalam kategori antara dry dengan low medium. Kemudian parameter berikut adalah tentang acidity atau tingkat keasaman. Saya juga tidak perlu membahas apa itu rasa asam. Ya, kita tahu ada berbagai macam level rasa asam. Dan biasanya white wine itu memiliki tingkat acidity yang lebih tinggi daripada red wine. Walaupun ada juga white wine yang juga tidak terlalu asam. Wine ini juga memiliki tingkat keasaman yang tidak terlalu tinggi. Kemudian parameter yang ketiga ini yang cukup unik. Yaitu tannin. Tannin itu adalah rasa yang sangat khas, yang unik yang ada pada wine. Rasa tannin adalah rasa sepat atau agak pahit ya, yang tertinggal di pangkal lidah kita atau di langit-langit dari mulut kita setelah kita mengkonsumsi wine. Dan biasanya red wine itu memiliki tingkat tannin yang lebih tinggi daripada white wine. Kenapa? Karena rasa tannin ini diturunkan dari unsur kulit dari buah anggur atau juga dari elemen kayu oak yang biasanya digunakan untuk proses pembuatan red wine. Dan boleh saya katakan bahwa sebenarnya rasa tannin ini cukup tinggi, tetapi itu menjadi subtle, menjadi lunak karena wine ini sudah melewati proses aging yang cukup lama. Dan yang terakhir adalah parameter yang keempat, yaitu kadar alkohol di dalam wine. Seperti kita ketahui bahwa wine itu memiliki kandungan alkohol yang lebih tinggi daripada bir, makanya kita tidak bisa mengkonsumsi wine seperti mengkonsumsi bir. Makanya kuantitasnya jauh lebih sedikit daripada sebotol bir, ya. Dan biasanya kandungan dari wine ini, kandungan alkohol dalam wine ini sekitar 10-15%, bahkan ada yang 22% untuk jenis fortified wine. Dan mana yang lebih baik, wine dengan kadar alkohol yang tinggi atau sebaliknya yang kadar alkohol rendah? Kembali lagi itu menjadi masalah yang subjektif. Ada yang menyukai yang dengan kadar alkohol tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Sama seperti kalau kita menikmati makanan atau minuman
yang mempunyai rasa mentol atau mint. Ada yang rasa mentolnya keras, menyengat, dan ada yang suka itu. Ada yang biasa-biasa saja. Kira-kira seperti itu melihatnya. Tetapi sekali lagi ini hanya sebuah analogi bahwa mentol bukan alkohol dan alkohol bukan mentol. Dan kalau saya lihat di sini bahwa wine ini sebenarnya memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi ya, seperti itu situ 13,5%, tetapi kembali lagi ini dilunakkan oleh proses aging yang cukup matang. Dan jika saya ditanya bagaimana penilaian saya terhadap wine ini, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah wine yang cukup baik, yang cukup rich, di mana dia memiliki aroma oak yang sangat subtle dan memiliki tingkat keasaman yang cukup rendah dan dikategorikan sebagai wine yang dry, sedikit ke arah low medium, dan memiliki juga rasa tenin yang sebenarnya cukup tinggi dan kadar alkohol yang cukup tinggi, tetapi semuanya itu dilunakkan atau disempurnakan oleh proses aging yang cukup matang. Kalau Anda bisa memberikan penilaian seperti itu, kelihatannya memukau dan Anda terlihat elegan. That's an art of drinking wine. Drinking wine identik dengan perayaan dan kegembiraan. Dan ada sebuah gestur yang ikonik dan unik di mana dalam sebuah perayaan yang dilengkapi dengan wine adalah ajakan untuk bersulang. Dan biasanya ekspresi yang paling universal adalah dengan menyebutkan kata cheers atau santé dalam bahasa Prancis, salud dalam bahasa Spanyol, cincin dalam bahasa Italia, atau prost dalam bahasa Jerman, dan kanpai dalam bahasa Jepang. Dan biasanya akan disusul dengan tinkling atau menyentuhkan bagian gelas wine kita dengan gelas wine orang lain. Pastikan kita melakukannya dengan hati-hati dan kita harus melakukan kontak mata sambil tersenyum. Dan pastikan bahwa bagian tengah dari bowl dari gelas wine kita yang akan menyentuh secara gently dari bagian gelas wine orang lain seperti ini. Ya, kenapa bagian ini? Karena bagian ini adalah bagian yang paling durable. Sedangkan jangan kita menyentuh bagian atas atau bibir dari gelas wine ini karena ini adalah bagian yang paling rentan. Ya, akan tidak seru kalau tiba-tiba jadi pecah. Dan juga sering bahwa pada bagian ini sudah disentuh oleh bibir kita. Dan cara umum lain ya yang adalah melakukan toast dengan mengangkat gelas wine kita menatap mata orang dari yang akan kita berikan harapan atau kebaikan atau kegembiraan, dan sambil tersenyum kita mengatakan à votre santé, cheers. Oke, semoga pengetahuan dalam video ini berguna dan bermanfaat bagi Anda. Kita tidak hanya membahas tentang cara untuk menikmati wine yang benar dan elegan, tetapi kita juga membahas pertanyaan-pertanyaan vulgar yang sering diarahkan pada seni menikmati wine. Dan saya yakin pengetahuan ini tidak hanya berguna untuk kita, para wine lover atau wine enthusiast, tapi juga berguna bagi Anda yang bergerak dalam bidang food and beverage atau wine selling. Akan ada banyak lagi video-video yang akan saya buat untuk menunjang pekerjaan Anda. À la prochaine.